Nah, untuk sobat tani semuanya, tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan produk yang namanya Anfus. Jadi Anfus ini itu adalah fungisida organik ya, pengendali hayati patogen tanah. Nah, jadi kandungan dalam fungisida Anfus ini itu adalah bakteri-bakteri baik. Ya, diantaranya itu di kemasan ada Gliocladium sp, Trichoderma, dan bakteri pengurai lainnya. Nah, jadi kandungan dari Anfus ini adalah bakteri-bakteri baik yang tujuannya, fungsinya itu adalah pengendali hayati patogen tanah, ya, pengendali atau yang memusnahkan bakteri-bakteri patogen jahat dalam tanah yang bisa menyebabkan ya penyakit-penyakit itulah ya. Nah, di sini kan seperti penyakit layu fusarium, penyakit layu Phytophthora, rebah semai, ya, layu bakteri Pseudomonas sp, terus antraknosa, ya. Nah, jadi ya kayak uang itulah, kayak orang. Ada orang jahat, ada orang baik. Nah, yang mengamankan orang-orang jahat, nah kayak polisi. Nah, jadi Anfus ini polisi ngono lah. Nah, selain untuk fungisida, manfaat selain sebagai fungisida mengendali patogen tanah, Anfus ini juga mempunyai kandungan unsur makro dan mikro, ya. Nah, diantaranya itu di kemasan ada nanti. Nah, jadi selain fungisida, Anfus ini juga sebagai pembenah tanah, ya, karena dalam tanah itu sendiri kan terkandung bakteri-bakteri alami dari tanah. Nah, kemungkinan dengan pemberian Anfus ini kita bisa memasukkan bakteri-bakteri baik ya ke dalam tanah kita. Jadi selain memasukkan bakteri baik dalam tanah, itu juga memasukkan unsur makro dan mikro. Nah, jadi untuk pembenah tanah dan membantu memulihkan kesuburan tanah juga. Nah, seperti yang saya katakan tadi, fungisida ini adalah sistemnya organik hayati. Jadi sistemnya itu adalah pencegahan. Makanya sebaiknya itu diberikan ketika sebelum melakukan pindah tanam ya. Jadi ini akan saya lakukan sebelum melakukan pindah tanam. Nah, cuman di sini akan saya lakukan aktivasi dulu ya. Jadi untuk mempercepat daya kerjanya ya, kita lakukan aktivasi Anfus ini supaya bekerja lebih cepat. Istilahnya kita ini bangunkan Anfus ini ya, telepon dulu Anfus ya, ditelepon, digerakkan, dikasih makan dulu biar sehat. Nah, baru kita aplikasikan. Oke, jadi ini sobat tani ya, ini adalah air cucian beras 1 liter yang nantinya kita akan campurkan ke air 100 liter. Kemudian ini adalah gula putih ya, gula merah juga bisa. Nah, kita gunakan 10 sendok Anfus ya, karena ini nanti setelah jadi kita akan gunakan untuk 100 liter air. Nah, kalau ukuran 20 liter air berarti itu 2 sendok makan untuk Anfusnya. Berarti 1 liter air ini nanti ya, yang sudah jadi ini nanti kita ambil 200 ml ya, kemudian campurkan ke gembor air 20 liter air. Nah, jadi seperti itu. Ada berapa sendok ini tadi? 8 ya, 9, terus 10 ya, 10 sendok ya. Ini bukan maksud sok pinter ya, bukan maksud menggurui sobat ya, yang jelas hanya sekedar berbagi ya. Kita harus tahu lah ya, yang namanya lain lubuk itu lain ikannya gitu ya, lain orang lain caranya
ya tergantung masing-masing ya. Ya siapa tahu ada manfaatnya ya, yang ini saya terapkan seperti ini. Nah kemudian selanjutnya untuk gula ya, kita kasih 5 sendok. Oh ya, gula ini adalah makanan dari bakteri nanti ya. Jadi kita bangunkan terus kita kasih makan dengan gula ini. Wis nggak tahu cara makannya seperti apa ya, kita nggak tahu lah ya, kita hanya petani biasa, bukan ahli kimia. Terus untuk air cucian beras itu kan kandungannya adalah karbohidrat ya, itu termasuk juga makanan dari bakteri. Misalnya kita pernah lihat nasi itu basi, ketika basi itu akan ditumbuhi jamur-jamur kuning-kuning, ada hitam juga. Nah itu adalah salah satu dari jamur trichoderma ya. Ataupun bisa dengan menggunakan kentang atau nasinya langsung juga tidak apa-apa ini ya, airnya dikasih nasi kalau tidak dengan air cucian berasnya. Nah jadi diaduk dengan tangan seperti ini ya, memang ya, karena susah larut untuk anfus itu harus direma-rema dengan tangan. Nah setelah ini kita diamkan ya selama minimal 1 kali 24 jam sehari semalam, lebih baik lebih bagus ya sampai 5 hari. Nah baru bisa diaplikasikan ke lubang tanam ya. Nah untuk ukurannya ini kalau dengan gembor kocor 20 liter air, nanti kita tambahkan cairan ini yang sudah jadi 200 ml ya, 1 gelas ale-ale itu. Sebenarnya tanpa difermentasi seperti ini itu bisa langsung diaplikasikan ya, cuman ini kan untuk mempercepat daya kerjanya, jadi dibangunkan dan supaya berkembang biak jadi banyak. Oke ya, jadi hanya ini ya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah mendukung. Saya ucapkan, saya doakan semoga dipermudahkan segala rezekinya, dan terima kasih juga yang sudah menonton ya. Mohon dukungannya supaya channel saya ini berkembang dan tambah semangat ya. Semuanya gratis, saling berbagi informasi ya. Sekian.